Jangan engkau ragu, pilihlah aku, takkan ingkar janji, pilihlah aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di acara Boss and Bro Show. Kali ini tidak biasa, luar biasa. Karena biasanya kita selalu didampingi oleh bidadari cantik. Sekali ini ada Babang Tampan. Nih, kita udah ngikutin prokes ya. Protokol kesehatan udah kita jalanin, kita udah vaksin, jadi aman. Dan ini kayaknya kita buka dulu deh. Nggak apa-apa ya. Oke. Ya, ketemu lagi seperti biasa di acara Boss and Bro Show bersama saya Heru Bos Bro dan sahabat setia saya Apa Jidan? Dan kali ini saya ada juga nih pengacara saya, yaitu Saya dengan Teguh Margono. Teguh Margono SH. Ini dia pengacara Boss and Bro. Ya, pokoknya pengacara saya, pengacara Papa Jidan, dan pengacara talent-talent Boss Bro Production. Nah. Belum taken. Tapi udah neken ya. Udah ada tangan nekennya. Dan Mas Teguh ini selain pengacara, dia juga ternyata YouTuber. Iya. Channelnya TM TV Channel. Weh. Gambarnya ya Bapak ini. Jangan salah. Jangan ini ya. Ada infonya mobil. Mobil dia punya mobil Jimmy Jangkrik. Terus Iya, mau ngeliat Jimmy Jangkrik sama Karimun ya. Karimun sama Dek Rimun ya. Mpok Rimun juga ada. Tapi bisa ditawar gak Pak itu Jimmy-nya? Jimmy Jangkriknya udah ditawar sama penggemar, sold out. Iya. Kita nggak mau jual tapi ditawar. Iya, ada yang mau, ada yang minat. Gitu. Nah, kebetulan juga beliau ini adalah kebiasaannya dikenalnya itu sebagai pengacaranya artis. Nah, artis-artis banyak yang jadi penasihat hukum ini Pak Teguh dipilih ya. Amin. Ya, diantaranya ada Verita Sabila, terus Musdalifah yang mantan Nazar. Nah, terus juga ada artis lain waktu itu DJ ya, Ratri Putri, dan juga pengacara buat saya Papa Jidan juga. Dan yang lebih hebat lagi, dia adalah pengacara atau penasihat hukumnya Paski DKI. Wow, yang ketuanya Bang Deddy Cagur yang baru ulang tahun kemarin. Selamat ulang tahun Pak Ketua. Ulang tahun. Ya. Nah, Pak Teguh, kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih tentang Pak Teguh nih. Boleh Nah, silakan. ini Pak Teguh ini dulu waktu kecil, ini aslinya mana nih? Aslinya Jawa mana nih? Ibu Jogja, Bapak Wonosobo. Kecilnya lebih banyak di Wonosobo atau di Jogja? Kecilnya itu banyak di kuburan. Aduh, serem nih. Harus jadi badukun dong, bukan pengacara. Jadi kita tuh tinggal di bilangan daerah Menteng Pulo. Menteng Pulo tuh terkenal dengan kuburan Menteng Pulo. Oh iya. Menteng Pulo sini. Menteng Dalam, Jakarta. Jakarta. Makanya ente tanya kuburan kita. Kuburan. Kober berarti anak kober ya. Kober gitu. Tapi keren loh, walaupun Menteng Pulo sebutannya anak menteng. Ya, kayak sinetron. Masih anak menteng. Iya, anak menteng kayak sinetron gue dulu sama Tio Pakusadewo. Masih anak menteng. Sebutnya anak menteng. Iya. Nah, sekarang kita mau tanya tuh, waktu kecil Mas Teguh ini punya cita-cita nggak sih sebagai pengacara? Sebenarnya cita-cita itu nggak ada, karena dulu tuh kebetulan bokap tuh ya di tentara ya kan. Anak kolong berarti. Anak kolong mana nih? Kuat udah tegar gitu. Nah, kita dulu waktu lulus daftar di Cawang tuh, saya cita-cita pengen jadi ABRI. Ya, nggak lulus. Pendek gua bro. Kalau pendek gue juga pendek. Pendek gua standar 162 ya kan? Sama. Nah, 166 gue. Dia lebih tinggi loh, 170 ya, Pak. 80 nih kayak gue lihat. 70 dia sih. Ya gagal lah ya itu. Gagal gitu kan gitu. Nah, cikal bakal pengacara tuh nggak ujuk-ujuk bro. Gitu kan, karena saya dulu tuh sekolah juga serba biaya sendiri, karena memang kita terlahir dari keluarga yang tidak berkecukupan. Nah, yang biasa-biasa aja. Biaya sendiri tuh berarti ada aktivitas kerja dong atau Pasti bisnis yang atau menghasilkan. Menghasilkan. Apa Pasti. tuh yang dilakukan? Ya dulu sambil kerja juga ya gue juga ngamen juga ya di bis-bis gitu. Ah, serius? Serius ya kan. Berarti jago nyanyi. Jadi- Pantesan ngajakin rekaman religi. Kebuka lah nama kita ya, kebuka. Bro, gua pengen Kenapa nyanyi. beliau ngajakin rekaman, Tapi- kebuka lah ya. Tapi gue maunya religi katanya gitu. Bro, Iya. waktu gue ngamen tuh
di bis dulu kan PPD ya. Oh PPD. Gede kan. Oh PPD, pegang-pegang doang beli Yoi, nggak? bro. Nah, Yang masih bayar cepek kali, 100 Betul. perak. Gocap. Iya. Gocap cepet gue dulu. nyanyi tuh ya. Oh, terus? Nah, main gitar sama temen gue orang Batak tuh kan. Oh jauh. Tapi suara Batak Batak itu sih. kita Bagus, dia. ya. Nah, Dia yang nyanyi, lu yang gue nyanyi? nyanyi. Oh, iya. Gue nyanyi, gue main gitar. Nah, dia background gitu. Ada orang di belakang, serem banget gitu kan. Ini cerita nih. Ah. Begitu pakai kacamata, gue pikir tuh gitar gue mau diminta gitu kan. Ah. Wih sini. Gue takut, nama badan gue kecil krempeng. Kalau sekarang udah kan begini kan. Nah, gak taunya zaman dulu bro, gue dikasih goceng, alhamdulillah. Lo nyanyi lagi katanya begitu. Gope aja saya seminggu tuh gope. Gua itu nyanyi lagu apa? Lagunya Iwan Fals atau lagu siapa? Gue dulu tuh seneng banget Pamres? lagu. Jadi yang melo-melo dikit bro. Melo. Yang mana tuh lagunya? Kita pengen denger coba, pengen tahu. Masih ingat nggak lagunya? Aduh, gue yang kalau nggak salah apa ya? Biar ku sendiri. Masihkah kau ingat waktu di desa? Nah itu gue nyanyi itu, tambah lagi lagu Kus Plus. Udah Oh. nyanyi lagi lo gitu. Kasih Oh goceng dia minta nambah lagu. Iya, Minta nambah lagu. Jadi artinya Dia suka, di situ berarti dia hargai. dia suka gitu. Jadi sambil gue kerja juga gue ngamen juga sih dulu gitu. Jadi kalau gue cerita sekarang, jadi gue pengen nangis bro. Gak apa-apa, ini kan jadi inspirasi. Kagak, masalahnya Jadi inspirasi bos. ngamen ketahuan sama bokap nyokap kagak Oh nih. enggak, jadi Oh, kalau enggak. bukan, justru gini, gue punya prinsip kesusahan gue orang tua nggak boleh tahu. Takut ada selentingan yang ngeliat gitu pak. Jadi Nggak ada ya? kalau prinsip gue bawa rezeki apapun itu dengan cara yang baik ya, Halal. halal. Nah itu gue yang penting jangan sampai tahu kalau anaknya susah. Susah. Itu prinsip gue gitu kan. Dan karena adik gue ada 4 kan, gue 4 bersaudara. Pada saat itu Empat bersaudara, ada lu udah 4 gimana? gue berlima. Berlima dong. Adik gue ada 4 sorry. Iya. Nah, motivasi gue gimana caranya? Adik gue semua lulus sekolah dari SMA. Setelah itu lu cari sendiri. Kalau misalkan lu lulus, Menerusin uang sendiri. uang sendiri. Jadi gue kasih motivasi, gue kuliah dari biaya gue sendiri. Begitu. Oh sampai SMA masih dibiayain. Total sampai lulus semuanya. Gitu. Enggak sampai SMA masih dibiayain orang tua. Pas Kagak. kuliah sendiri. Jadi kan tadi gue bilang bahwa gue ini terakhir dari keluarga yang kurang berkecukupan. Sehingga zaman dulu tuh kalau bayaran sekolah juga kan kalau SPP itu kan Iya. macet. Kadang gue setahun belum bayar gitu. Enggak. Setahun belum bayar mah kelamaan. Makanya yang takut ketahuan gini pak. Jadi begitu kok nggak tumben nih nggak minta buat SPP. Nah curiga kan orang tua jadinya. Enggak, jadi prinsipnya itu waktu kan itu gue udah lulus. Oh kirain pas masih sekolah udah ngamen segala gua juga macam. kerja juga nggak ujuk-ujuk ya kan. Kerja ya jadi tukang cuci piring gitu kan. Gitu. Di restoran Padang atau restoran apa itu? Apa di hotel? Di restoran terkenal juga di Indonesia kan. Itu kalau dulu tuh tukang cuci piring gitu kan. Steward lah istilahnya kan. Gitu, washer itu bro. Ya itulah suka duka gue bro. Nah itu kuliah udah berapa universitas yang udah pernah didudukin kuliah nih? gue itu dulu karena gue dulu nggak yakin. Gue kuliah itu nggak yakin lulus. Iya. Makanya gue kuliah dari D1 dulu bro. Oh D1. D1. Zaman dulu ada D1, zaman Ada sekarang nggak D1. ada. Nih kuliah Diploma D1 satu. kadang-kadang gini pak, nyari cewek kadang-kadang. D1, Sambil sih, bro. D3 gitu. D1. Karena gue begitu D1 nyari cewek. D1, D3, D3. S1, S1, S2 gitu kan. S1 gue ada dua. Jadi malah Nah. istilahnya terus-terus ya nggak berhenti ya, nggak Iya, nggak justru- kegoda duit ya. Sebetulnya Janji diri gue lu, Pak. gue ikut program Ini kegoda duit bapak ini pak berhenti deh. gue ikut doktoral nggak lulus bro. Jadi udahlah kayaknya mungkin ya udah gue sampai di situ aja. Ya, sekarang ya alhamdulillah kita syukurin lah nikmat ya kan. Ini kan nikmat karunia ilahi ya kan. Amin. Kita patut bersyukur ya Nah, kan. sekali lagi kita nikmatin ini kopi ingkong nih. Oke. Nah, kopi ingkong Benz, minum dulu. Lo yang bayar kan? Wih, tenang aja kalau masalah ini mah. Minum aja dulu. Thank you brother. Berarti sebenarnya nggak ada alasan kalau lo mau males-malesan ya pak ya. Betul. Jadi bisa cari duit sendiri, kuliah sendiri. Betul. Karena investasi berarti posisinya apa istilahnya kalau boleh bicara itu investasi di kuliah itu ya. Betul, Seperti investasi di ilmu ya. Dan kuliah itu kan memang ya mungkin dulu orang juga pada kuliah juga, gua nggak tahu kuliah di mana gitu. Jadi IKJ sebentar doang. IKJ Jadi lo? siaran IKJ, seniman makanya gue. Gitu. Gue di stan gue.
Stannya itu hitungan ya. Gua di stan kagak lulus, Bro. Sama, Pak. Satu ini doang, 1 tahun doang kita. Bukan, lo mending 1 tahun. Gua kan cuma ikut ujiannya nggak lulus gitu kan. Lo di stan, gue jaga stan. Buat anuan tuh lap keringat, lap air, jaga stan. Sampai ngambil 2 ya, Ri? Dua Ya, bidang yang sama apa yang beda? beda? Yang berbeda, tapi ternyata gini. Jadi ketika gua tugas juga kerja di sebuah perusahaan swasta juga, itu pun kuliah juga waktu itu dibiayain juga kan. Artinya posisi gua waktu itu di SDM. Oh. Di SDM, dan itu pun SDM bukan pilihan lagi gitu. Waktu itu gue sebagai seorang finance, tiba-tiba gue di SDM juga gitu kan. Kenapa? Kebutuhan kantor. Gitu bro. Kuliahlah gue di salah satu universitas gitu. Psikologi. Langsung fakultas hukum. Hukum lagi terusin biar sampai jadi profesor dengan satu jurusan. Makanya kepala gue botak bro kan. Profesor katanya gitu kan. Iya. Ini Benar, memang kata orang gitu. Kalau botaknya di depan itu orang pintar, botaknya di belakang itu profesor. Iya kan? Terus? Pemikir. Jadi kalau botak depan belakang dia pikir dia pintar gitu. Bos, pertama kali lulus itu kan pasti ada PKL atau belajar ataupun kerja di kantor hukum lah. Itu di kantor hukum siapa itu? ada jadi itu rekanan ya. Kita tuh memang dipersyaratkan seorang pengacara itu harus magang sekian tahun gitu kan. Nah, kita belajar tahunan ya? Iya dong. Itu karena syarat kita harus magang. Jadi seorang pengacara sudah pasti sarjana hukum. Seorang sarjana hukum belum tentu pengacara. Gitu. Kenapa? Karena seorang pengacara pastinya dia harus ikutin pendidikan profesi advokat. Profesi gitu. Profesi advokat itu setelah itu baru ujian. Ujian itu nggak ujuk-ujuk. Dulu zaman gua tuh ada, gua nggak perlu sebut namanya, ujian bareng, dia itu udah 2 kali. Pak Teguh, saya udah 2 kali nih nggak lulus. Nah, itu pas gua sekali ujian. Nah itu dia tuh kalau nggak salah dia hakim. Hakimnya nggak lulus 2 kali gitu. Jadi ikut nggak lulus gitu. Ya kalau menurut gua sih bukannya ini, cuman hoki aja kali gitu ya. Gitu. Dan gua alhamdulillah begitu langsung ujian, alhamdulillah lulus. Gitu. Nah di situ ya kita banyak belajar. Ya paling penting di pengacara itu kita selain kita mengadu intelijensi kita, ya kita juga relation harus penting gitu kan. Nggak melulu kita harus kelar di pengadilan, tapi mediasi itu penting ya. Gitu. Tapi cakep juga tadi semua lulusan sarjana itu fakultas hukum, mereka itu sarjana hukum. Ya. Tapi tidak semua sarjana hukum adalah pengacara. Betul. Ya kan? Ada lagi nih, tapi tidak semua pengacara itu jadi pengacaranya artis. Ini kelebihannya nih. Alhamdulillah. Ada lagi juga, tidak semua pengacara itu produser, karena dia produser juga. Alhamdulillah. Tambah lagi kita Tambah lagi. barusan YouTuber. Luar biasa. Tambah lagi nanti dia mau nyanyi, tidak semua pengacara itu Artis. bisa nyanyi. Dia nyanyi mau bikin hit single bareng kita Pak Religi. Amin. Salah satu judul Sohib. Iya. Jadi salah satunya ciptaan Pak Teguh sendiri sama istrinya, dan satunya lagi karya Heru Bos Bro, Kunci Surga. Oke. Nanti tunggu aja deh, single akan muncul segera. Kemarin sempat bingung makanya kok tiba-tiba ngajakin bikin lagu. Oh, ada backgroundnya apa dia. Iya. Jadi sering konser. Background pengamen bro. Iya, konser. Tapi sampai orang apresiasi segitu gede Berarti lagu bagus dia, suaranya. Itu bagus berarti. Sekarang kita pengen denger nyanyi coba. Gue pengen tahu suara. Anggap aja lagi konser. Ini lagu selalu gue bawain di kampanye gitu kan. Iya boleh, nggak apa-apa. Ya, kan? Seperti kayak ini aja ya. Satu syair aja ya. Iya. Nah, ini lagunya Naf. Akhirnya ku menemukanmu saat hati ini mulai merapuh. Gitu bro. Weh, pantesan. Pede ngajak kita rekaman, ternyata suaranya bagus. Ada modalnya, ada modal. Gue jadi jiper nih, suara gue kagak bagus. Lu bakal video klip bro, tenang aja bro. Kita di karena ini kan doang, religi sorry, ya. Pak. Jadi Iya, gue minta Heru ini sebagai video klip gue mungkin jadi iblisnya gitu kan. Jangan nampakkan saya dengan karakter dan sifat sesungguhnya dong, gak enak. Itu berarti apa namanya otodidak. Otodidak. Enggak. Jadi dulu juga gue pernah kursus nyanyi ya.
Nah, ya tuh. Nah, Lu malah kursus jahit gimana sih, Pak? Tapi Julian kagak aja, lulus ya. bro. Itu kursus nyanyi pasti gue yang tereliminasi kalau zaman sekarang gitu kan. Tapi kan kita berkembang terus dan ya dulu juga ya boleh dibilang zaman SMA anak band juga bro gitu. Oh, nama bandnya apa nama bandnya lu? Wah, gue nama band gue bolak-balik bu, banyak bingung gitu kan. Kita Gue pikir nama beneran tuh bolak-balik nama grup band bukan kan? di Pensi-pensi gitu ya. Kita tuh orang sosial ya, sos dulu kan. Kalau sekarang IPS. Ya kita bikin tuh namanya kalau nggak salah Exhaga Band, wah, X13, jadi tuh gabungan kelas 1-3 semua gitu. Oh, kalau satu. Waktu kelas 1 kan kelas di itu semua 1 Iya, 3. Keren, 1 3 kelas 2, kelas 3 mencar. Zaman sekolah bikin band. Gue zaman sekolah bikin grup lawak, dubes. Nah, Bubar memang lagi. kan ini. Bubar. Sekarang bikin Boss and Bro. Yang mau kaosnya pesan di sini. Nah, di band jadi apa, vokalis juga? Gue gitar. Widih. Jadi alhamdulillah Bisa tuh. nyanyi gitu. Nah makanya gue sekarang bingung nih. Gue mau bikin lirik lagu religi dulu. Gampang, Sebentaran Bang. jadi Iya, gampang. gampang, Bang. Sekarang kagak bisa bro. Makanya nih otak gue kayak udah keserap kemana gue kagak tahu gitu kan. Gue ada 12 lagu yang gue ciptain semua gitu kan. Kagak ada yang terbit. Orbit. Bisa lah, sekarang lah bisa. Sekarang bisa udah ada Boss Bro Production. Siap. Nah terus berarti makanya ujuk-ujuk tiba-tiba nih kenapa nih WA gue, bro, gue mau rekaman lagu nih, mau main nyanyi itu tiba-tiba kenapa tiba-tiba pas di usia sekarang ini Iya. pengen rekaman gitu. Jadi gini bro. Gue bilang sama dia, bro nanti kalau gue rekaman, tolong muka gue jangan tampilin, gue udah tua gitu kan. Lo mau nyanyi lagu apa ya kata dia gitu. Religi aja lah ya kita sambil syiar agama gitu kan. Karena zaman gue coba lagu melo kagak laku, muka begini kan gitu. Kalau lawyer pasti insya Allah laku. Ya, harus tampil kita bertiga kan ya kita kan tampan semua bagi istri-istri kita. Nah lagi itu lagu religi ya, jadi nanti lagi diciptakan sendiri dan salah satunya ada lagu ciptaan saya juga. Yes. Kita nyanyi bertiga, jadi nanti namanya Boss and Bro Plus. Iya dong. Kita Plus Pak Teguh. Tak dulu nih, itu ilhamnya dari mana nih? Di kamar mandi jangan. kagak bro. Jadi lagi nyetir sendirian karena ya beberapa belakangan gini. Nggak tahu kenapa ya ketika gua jalan tuh selalu gua nyetel musik pasti karena buat suntuk ya. Iya benar. Tapi begitu gua nyetel musik tuh gua nggak kuat lama, selalu nggak kuat lama. Pasti gua berubah ke channel pengajian. Kalau enggak di mobil itu gua sediain flash disk khusus untuk ceramah, siraman rohani plus pengajian. Jadi di situ jadi siapa tahu gua bisa syiar gitu kan dengan keterbatasan agama gua yang masih harus belajar. Karena ya ini bro doain bro, gue pengen jadi seorang tahfiz Quran sebetulnya. Amin ya Allah. Amin. Walaupun udah tua, mudah-mudahan gitu kan. Nggak ada yang nggak mungkin Pak. Jadi Bismillah, mudah-mudahan itu bisa tercapai gitu. Oh iya kemarin kan kita diminta nih untuk testimoni mengenai gerakan sedekah beras ya Oke. yang digagas oleh yayasan yang ternyata Pak Teguh berkecimpung di Yes. yayasan itu. Nah itu coba gimana tuh jelasin ceritanya. Jadi cikal bakalnya gerakan bantu sesama ini tepatnya di Bogor Timur gitu kan. Nah itu awalnya tuh dari kongko-kongko begini biasa tergagaslah sebuah ide, yuk kita nggak hanya sebagai nongkrong-nongkrong aja di pengajian atau di masjid gitu kan. Kita gagas supaya nongkrong kita itu bisa menjadi Berfaedah ya? berfaedah, artinya bisa tersalurkan buat umat juga. Itu banyak tuh tadinya kita bikin namanya udahlah nama itu Banyak lah. hanya sebagai nama aja, tapi bagaimana niat dari hati kita kita dirikan dengan 1.000 sehari, sebulan 30.000 ini bisa menjadi kebaikan buat orang yang membutuhkan. Jadi gerakan 1.000 sehari untuk menolong fakir miskin ya. Gerakan Betul, beras. betul. Sebulan cuma 30.000. Betul. Bener ya nggak berasa ya. Isi sesak belanja emak-emak juga bisa tuh kan 1.000 ya. Pokoknya itu semua ya 1.000 mah kita paling bisa lah taruh lempar di mana gitu kan. Iya ya. Nah terus sekarang gimana nih perkembangannya? Apa udah banyak yang donasi atau gimana? Alhamdulillah puji syukur kepada Allah bahwa semakin setiap bulan itu meningkat, saldo itu nggak pernah turun, justru nambah terus. Contoh kemarin juga buka wakaf Al-Quran, justru ini begitu kita buka langsung semua. Nah terus terakhir ada seorang mu'alaf yang mewakafkan tanahnya
di daerah Cilengsi sana itu bagaimana tanah ini diwakafkan untuk kepentingan umat. Alhamdulillah. Nah, Amin. sebagian itu kadang kalau misalkan ente berdua nih punya rezeki juga, kita wakaf tanah itu misalkan tanah 400 meter, kita wakafin masing-masing 1 meternya 350.000, kita bagi untuk setahun kan bisa. Jadi kita mewakaf itu nggak harus nunggu kita duit banyak. Oh iya benar-benar. Jadi bisa wakaf per meter ya. Per meter kita mainnya. Nah nanti Sementara pahala tetap ngalir. pahala tetap ngalir gitu kan. Insya Allah kan kalau lu berdua ya kan tiba-tiba lagi disiksa gitu kan. Jangan disiksa gitu. Gitu bro. Nah tapi gini nih, kita pengennya setelah itu berjalan, alhamdulillah tadi udah ada yang wakaf dan mualaf lagi ya. Mudah-mudahan kita ada rezeki, kita ikut nimbrung Amin, di situ amin, ya. amin, amin. Karena sangat menarik sekali itu. Orang mualaf aja langsung mengasihkan 500. Ente berdua sebagai ikon di gerakan bantu sesama ini. Siap, kita bisa ikut berkecimpung lah di situ bareng-bareng ya. Jadi dunia dan akhirat balance lah. Iya. Karena kita berkawan di dunia, nanti di akhirat berkawan juga. Karena ternyata teman itu bisa mengajak ke surga. Iya, iya. Gue udah komitmen loh sama Papa Jidan loh. Oh gitu ya. Komitmen gue. Siapapun yang masuk surga ngajak. Ya, kalau dia masuk surga dia ngajak gue. Kalau gue masuk surga gue ngajak dia. Itu namanya sahabat sejati. Iya Pak. Terus Pak. Iya. Mantap. Iya. Nah, Ya, sekarang nomor WA-nya udah catat kalau misalkan lu tiba-tiba salah satu di neraka gitu kan. kagak bisa Pak, lucuan dia. Lucuan dia. Gara-gara gabung di Paski nih. Aduh, begaulnya sama Kibil sama Nah, tambah lagi deh. Komedian ntar. Jangan ngomongin Pak. Udah, kita udah Detailnya banyak ini. Ya, kita berada di rel untuk bantu teman-teman Paski lah kalau Iya benar-benar. dibutuhkan. Benar. Oke, terima kasih banget nih. Sekarang kita pengen tahu juga nih, suka dukanya jadi pengacara itu apa sih Pak? Sebetulnya kalau sukanya tuh banyak, dukanya hampir nggak ada. Cuman prinsipnya pengacara itu adalah paling penting itu kita harus juga membela, jangan hanya membela yang bayar. Jadi kita juga harus membela bagi orang yang membutuhkan jasa kita, karena kita diamanahkan sebagai seorang pengacara itu harus membela kepentingan orang yang memang benar-benar butuh hak hukumnya gitu. Obisium nobile begitu bro. Nah, gue pernah baca tuh di artikel waktu itu di daerah Banten ya kalau nggak salah, ngebantu apa tuh kasusnya tuh orang nggak mampu kan yang dibantu. Alhamdulillah itu nelayan di daerah Bayah itu kita bantu hak hukumnya. Kasusnya apa tuh? Kasusnya sebetulnya mereka itu pengerusakan sebuah fasilitas negara, ya kan, itu dirusak. Tapi kan ternyata dari sekian yang disangkakan itu ternyata mereka itu hampir seluruhnya sudah melakukan memperbaiki lah apa yang sudah dirusak. Tapi kan memang proses hukum harus berjalan gitu kan. Jadi nggak bisa proses hukumnya langsung di stop begitu aja. Tapi alhamdulillah itu variasi, ada yang bebas, ada yang dihukum sekian bulan. Ya itu makanya nih saya malu begitu udah selesai bebas sidang, si salah satu keluarga klien yang cium saya, gue pikir ini bro cewek cakep, nenek tapi alhamdulillah gitu kan, nenek sampai cium tangan gue, aduh jangan gitu kan. Alhamdulillah itu. Ya, wujud terima kasih ya dibantu ya. Wujud terima kasih gitu. Tapi semua kan tidak lepas dari doa mereka juga gitu kan. Nah, kasus yang paling menarik yang pernah ditangani itu apa tuh? Ya kalau kasus artis banyak ya. Kasus artis itu kan model-model ente semuanya gitu kan. Gitu. Nah, kalau untuk kasus yang menangani kasus mancanegara pernah nggak? Atau luar negeri gitu? Kliennya dari orang asing atau orang luar? Waktu itu sih ada beberapa ya. Cuman kita nggak sampai nggak sampai ke pengadilan. Jadi kayak waktu itu kasus buat perdagangan manusia gitu. Hubungan trafficking Itu juga ada. Jadi alhamdulillah lah semua kita sudah bisa tangani lah, dari yang kasus biasa sampai yang luar biasa. Kita udah di ujung acara nih ya. Tinggal closing statement dari Bapak Teguh Margono SHMH. Silakan mau ngomong apa aja bebas, mau curhat, mau nasihat, mau petuah itu boleh bebas. Waduh, gue belum pantas nasihat. Apa aja boleh. Silakan. Ya prinsipnya bagaimanapun kita hidup itu harus berguna dan bermanfaat. Karena jangan ada istilah kita dimanfaatkan itu adalah konotasinya negatif.
Kalau kita dimanfaatkan orang, artinya kita bermanfaat dalam hal positif. Positif ya. Nah, jadi sebisa mungkin kita hidup jangan terlalu bahasa gua nih selalu jangan turuti keinginan tapi penuhi kebutuhan. Wih, dalam. Ini pasti kuliahnya banyak makan bangku nih. Itu hasil sekolah berapa puluh tahun itu dapat itu. Banyak tahu. Aku juga bingung sekolah di mana itu. Oke, kita ucapin sukses selalu buat Bapak Teguh Margono Iya, sukses dengan selalu. kantornya, dengan kantor TM Siap, Law, TM Law. dan juga dengan karir-karir yang lainnya sebagai YouTuber, sebagai TM TV. Iya. TM Production House habis ini. Iya, bisa jadi. Udah itu udah lewat, Bro. Udah lewat. Gak apa-apa kita yang ngurus, kita modal aja. Gue lagi pancing. Oh gitu ya. Kok mau jadi penyanyi? Tenang aja. Dan yang mau jadi model video klip bisa hubungi Bos Bro Production. Syaratnya wanita usia 17 sampai 25 tahun. Oke, hubungin aja, kirim foto dan biodata ke Bos Bro Production yang mau jadi video klip model video klipnya. Dan kita ucapin makasih banget buat Makasih, Bapak Teguh Bapak. Margono yang telah Makasih. hadir di acara kita, acara Boss and Bro Show. Dan juga terima kasih buat kopi yang paling enak, Kopi Ingkong. Ya, Kopi Ingkong Benz yang ada di Benz Radio. Mantap. Akhir kata, kita mohon maaf bila ada salah kata. Saya Heru Bos Bro. Saya Papa Jidan. Saya Teguh Margono. Pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Aku memang pria yang tak tampan. Aku bukan yang rupawan, tapi aku baik hati. Oh, aku tak suka yang basa-basi, tak suka yang umbar janji, aku suka yang pasti